Assalamualaikum bang, lah bagi pecinta MEBG. Anaknya makan, bapaknya empot-empotan. Karena pajak naik, kerja malah makin susah. Pasti buka tidak sesuai harapan lagi. Aduh bang. Sahabat militer, kalau kemarin kita sempat dihebohkan dengan kesepakatan 2 unit kapal selam Scorpion Evolved antara PT PAL dan Naval Group Perancis. Kali ini ada kabar yang bikin tetangga sebelah Todalang tidur tak sleeping, ngimpi pun dikejar mak lampir. Canda bos. Kapal selam ketiga dan keempat Indonesia nanti rumornya nggak mau tampil kosongan alias pakai paket standar lagi biasa. Pesanan kapal selam ketiga dan keempat ini sendiri adalah masuk dalam program batch kedua pengadaan kapal selam Scorpion Evolved. Dikabarkan, begitu keluar dari pabrik PT PAL Surabaya, kapal selam ini dikabarnya bakal langsung punya kemampuan meluncurkan rudal anti kapal terintegrasi penuh dari tabung torpedonya. Kemungkinan besar adalah rudal karang seperti Exocet SM39 nanti bisa diluncurkan dari tabung torpedo Evolved. Semisal ada Maharaja Lele lewat di atasnya, ya kelar bang urusannya, kena hantam rudal Evolved. Padahal di dapur lagi pesta nasi lemak, maaf bos. Ibarat beli HP baru, kita nggak perlu lagi nunggu upgrade software. Tahun depan buat bisa main game berat, pas buka kotak fiturnya udah full unlock. Kabar gembira ini datang langsung dari CEO PT PAL Pak Kaharudin Cenot saat diwawancari oleh media pertahanan internasional Janes. Pak Kaharudin ngasih kode kalau Indonesia punya opsi buat memasukkan integrasi rudal ke dalam konstruksi dasar kapal selam generasi berikutnya. Biasanya dalam kontrak ekspor, kemampuan nembakin rudal itu seringkali dijadikan kemampuan laten alias ditunda. Istilah gampangnya, kapal selam siap sih, tapi kalau mau pasang sistem rudalnya, entar iya nunggu anggaran baru lagi, nunggu uangnya lagi bang. Nah untuk batch kedua, kapal ketiga dan keempat ini Indonesia pengennya langsung all in sejak awal, mulai dari sistem kendali tembakan sampai urusan sertifikasi, semuanya langsung ditanam sejak masa konstruksi abangku. Sebenarnya keluarga kapal selam Scorpion itu memang dari lahir sudah didesain buat bisa bawa gandengan yang sangat menggerunkan. Selain torpedo ukuran 533 mm, Scorpion bisa meluncurkan rudal anti kapal legendaris dari dalam air, yaitu Exocet SM39 yang dirancang khusus memang untuk diluncurkan dari kapal selam. Rudal Exocet ini kalau udah meluncur dari tabung torpedo, dia bakal melesat keluar dari permukaan air lalu terbang rendah di atas laut alias sea skimming buat menghajar kapal musuh hingga wassalam. Lagi enak-enaknya ngopi, tiba-tiba duor ikutan nyelembang. Efek kejutnya itu lo bikin rontok perasaan penumpangnya. Dengan integrasi sejak awal angkatan laut kita nggak perlu repot lagi mikirin proyek upgrade lanjutan yang memakan waktu dan biaya tambahan. Pertanyaannya, Emang Nono, kok kita pede banget minta spek langsung full option? Jawabannya adalah karena kemampuan PT PAL yang makin hari makin menyala abangku. Ya ginilah, kalau punya galangan kapal sendiri, bisa apa-apa di-upgrade dan dimodifikasi sendiri sesuka hati. PT PAL sekarang bukan cuma jago ngelas besi lambung kapal doang. Mereka udah sukses memperluas peran dalam menggabungkan sistem torpedo buatan dalam negeri sendiri ke platform kapal selam otonom Kasot. Dengan modal ilmu itu, PT PAL yakin bisa ngerjain integrasi senjata canggih ini secara domestik. Ini membuktikan kalau teknisi kita tuh otaknya sebenarnya itu encer-encer, pintar-pintar. Cuma kadang emang kurang dana saja, maksudnya butuh kesempatan. Kesimpulannya apa? Langkah ini adalah lompatan besar buat kemandirian alutsista kita. Kalau proyek ini bundar terwujud, efek deteren atau daya gentar Indonesia di kawasan bakal meroket tajam ya. Setidaknya seimbang dengan Turki lah yang sudah buat ini itu. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar.
Jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Saya Mas Pras, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih ya bangku. Sama-sama.